Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya kepada kami untuk menjadi narasumber dalam wawancara kali ini mengenai kebudayaan yang kita benda yaitu Bali. Sebagai untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami yaitu kewarganegaraan. Sebelumnya Pak, izin perkenalkan nama kami Jafar Fakir Barat dan teman saya yang sebelah kiri nama kami di sini merupakan mahasiswa program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancara Pak? Nah, maaf Pak, sebelumnya apakah kami boleh mengetahui dengan Bapak ini dan Bapak siapa? Saya dari Jawa, Taman Budaya Jambi. Baik Pak. Sebelumnya, menurut Bapak, gadung itu apa ya Pak? Gadung itu seni musik, ya. Dan yang di dalamnya itu pasraisan. Jadi dia lebih dikenal dengan seni musik gadung. Oh, jadi dari Ada sampir yang dilakukan itu ya sastra lisan. Sebelumnya bagaimana sejarah atau asal-usul dari itu Pak? Kalau sejarah saya tidak tahu, jelas dia punya asal dari Kabupaten Rengali. Itu biasanya digunakan untuk kegiatan apa ya Pak? Kalau daging ini biasanya digunakan untuk acara-acara resmi, acara perkawinan, acara ritual yang ditampilkan musik dangdut. Seperti ritual apa ya Pak? Ya upacara, ritual itu upacara perkawinan, terus hari besar, acara-acara seremoni yang dipakai. Kalau dulu mungkin daging ini hanya digunakan di saat di daerah di Bogor, di sawah, di Oh iya Pak, mungkin banyak orang juga tahu kan Pak, sekarang itu sedang marak-maraknya teknologi dan kami juga udah mencari salah satu referensi dari satu situs bahwa di situs itu mengatakan dari hasil observasi itu banyak generasi muda itu yang tidak mengetahui daging atau hanya sedikit yang tahu. Menurut Bapak, apakah tradisi ini itu masih relevan dengan kehidupan masyarakat sekarang? Sama. Ini kan apa namanya peninggalan leluhur di dalam daging itu sendiri. Apapun yang menjadi tradisi kita itu sangat relevan dengan keadaan sekarang. Itu peninggalan ya, warisan yang harus diteruskan oleh generasi. Tentunya dia mempunyai nilai-nilai luhur yang harus dipelajari oleh masyarakat kekinian, dan ini perlu kita hargai ya. Kalau bayangkan saja kalau generasi kita tidak menghargai warisan leluhur ini, maka lama. Jadi menurut Bapak, apa sih upaya untuk kami generasi muda untuk bisa mengembangkan atau meneruskan tradisi ini? Ya, setidak-tidaknya kamu harus mengetahui seperti sekarang. Itu saja. Kalau mungkin sebelum ada wawancara, sebelum ada perintah, ini kamu kamu sendiri kan. Kalau tidak diceritoki, kamu ini untuk mata kuliah, ini untuk pembelajaran, kamu juga tidak tahu gitu kan. Jadi ya tradisi itu bisa hadir di setiap zaman kalau ada generasinya, kalau ada penerusnya, itu tidak bisa dikiri. Makanya anda sekalian ya minimal caranya yang mengetahui terus nanti berupaya untuk mencintai tradisi kita, terus ada upaya pengembangannya mungkin dalam bentuk apa,
kesenian dangdut ini bisa kamu apa ya, kamu pertunjukkan dalam momen-momen tertentu seperti yang sudah dilakukan di acara-acara seremoni kampus. Terus kamu bisa pengembangan dengan tetap ada apa ya, memperhatikan akarnya gitu. Kamu bisa menyajikannya dalam bentuk kekinian, dalam kekinian. Bagaimana anak muda bisa mencintainya, ya tentunya dengan pengembangan. Karena kesenian bisa hadir di setiap zamannya, dia belum. Salah satunya itu upaya untuk pelestarian. Pak, mungkin sekiranya hanya itu Ya. yang dapat ditanyakan, dan terima kasih juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kembali beberapa kali lagi. Jadi di sini kami mendapat tugas untuk mengetahui kebudayaan budaya di provinsi Jambi, yaitu dangdut. Jadi di sini kami ini Bapak untuk menjadi salah satu narasumber yang kami wawancarai mengenai kebudayaan ini. Sebelumnya apakah Bapak bisa berkenalan? Namanya Mahbar, jabatan akademiknya Profesor bidang ilmu budaya, konsentrasi khususnya pengkajian seni pertunjukan di Provinsi Tasik. Sebelumnya perkenalkan, saya Mustara Asri dan saya Sandra Anissa. Jadi di sini kami akan menanyakan kepada Bapak beberapa pertanyaan yang terkait dengan tradisi lisan ini. Jadi pertama, Bapak bagaimana sih sejarah tradisi lisan dadu ini dan mengapa tradisi lisan ini diberi nama dadu? Dulu ya. Jadi kalau yang ditanyakan sejarah, nah itu Bapak belum bisa jawab karena sejarah itu adalah ilmiah. Karena dadu itu belum ada yang mengkaji sejarah historisnya. Ya, tapi secara tradisi lisan itu diceritakan sudah lama, pengalaman itu kapan, dan susah juga mengidentifikasinya. Nah, paling-paling bisa kita lihat tentu sejalan dengan perkembangan, perkembangan atau pengenalan agama Islam di modern mulai. Nah, mulai dari mana? Apakah dari Jambi? Ada yang Jambi sendiri juga pengaruh dari Aceh dan lain-lain. Belum bisa kita lacak itu. Seni semacam dadu itu terdiri dari rebana besar, namanya rebana satu kepala, satu membran, one headed drum. Itu ada di Nusantara ini semua. Nah, jadi tidak hanya di sini saja, gitu. Ya, namanya bisa macam-macam. Ada yang di Berda, ada yang di Rebana, ada yang Sike kalau di Aceh, kalau di Jambi, di Kerinci gitu. Ini apa Diki namanya gitu. Dan di sini dadu, ada itu patut diduga salah satu kata-kata di dalam teks yang dinyanyikan. Atau dadu gitu. Dadu itu juga bisa dari onomatopea, tiruan dari bunyinya, langdung, jangga. Jadi itu relatif kemungkinan, tapi tidak akan satupun yang bisa menjawab secara benar ini tidak mungkin. Nanti tidak tercatat, yang tidak ada hubungan dengan prinsip-prinsip budaya tertentu kenapa itu namanya dadu. Tapi kalau Bapak perkirakan lebih kuat dari tiruan bunyi tentang dangdut itu yang lebih kuat. Sama dengan musik dangdut, itu onomatopean. Kembali. Bapak, apa yang membedakan dari dulu dengan tradisi lisan yang lain? Kan di provinsi ini atau banyak tradisi lisan yang lain. Jadi apa yang membedakan dari dulu dengan dulu? Iya, tradisi lisan, jadi turun-temurun secara lisan. Pada prinsipnya tradisi lisan itu sama saja, yaitu warisan yang diturunkan secara lisan, ya, secara lisan. Nah, bentuknya adalah musik, jenisnya jenis musik, yaitu nyanyian yang diiringi pakai gendang, pakai rebana itu tadi. Tetap prinsipnya sama diturunkan, wariskan dari moyang dahulu sampai sekarang gitu. Tahu ya, yang tradisi lisan. Apa lagi? Acara apa atau kegiatan apa di sini yang kebudayaan ini digunakan? Jadi dadu itu salah satu jenis kesenian tradisional yang ada di masyarakat
jembatan emas, dan pada masyarakat lain juga ada namanya di keluarga, dan masih banyak lagi ada di Teluk pun juga ada seperti itu. Dia sebetulnya ya kesenian yang berkaitan dengan acara-acara keagamaan Islam. Nah, jadi dia bukan kesenian Islam ya, itu kesenian Arab. Kesenian Arab yang berpengaruh atau berpengaruh ke daerah Melayu kita ini. Jadi itu bukan kesenian Islam, kesenian Arab, hanya saja membawakan teks nyanyian berdasarkan pada awalnya itu kita berjanji karena pada masyarakat tertentu diubah, dikembangkan sesuai dengan lingkungan masing-masing. Jadi kayak misalnya ya kasut, mandi anak, nikah kawin, dan lain-lain. Kebudayaan dari ini itu dapat dilakukan semua orang atau hanya orang? Nah, hampir semua kalau yang mau. Oh, jadi yang mau dan yang bisa. Yang bisa, yang mau. Jadi tidak ada karakteristik tertentu. Menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak mengenai permasalahan pelestarian yang dihadapi dari kebudayaan dari ini di provinsi Bali? Karena kan kita tahu Pak, pelestarian itu mulai menurun anak muda. Bahkan kami juga baru tahu ada tradisi budaya bagaimana menurut Bapak mengenai permasalahan ini. Ya, sebaiknya pemerintah turun tangan langsung bagaimana melatihkan kembali kesenian ini kepada generasi muda dan kemudian menghimbau setiap kegiatan-kegiatan bersifat Islami yaitu ditampilkan. Jadi seni itu kalau nggak ditampilkan juga nggak akan hidup ya. Tanaman kalau nggak ditanam nggak jadi dia itu. Walaupun tanamannya bagus, tapi nggak ditanam dia nggak jadi. Jadi kelemahan ini lebih kepada hanya himbauan-himbauan saja. Kalaupun ada kegiatan dana negara habis untuk kegiatan pertunjukan seni saja, hampir tidak mengangkat hal-hal yang bersifat mendasar. Mengharuskan, ditampilkan, dikembangkan menjadi yang seharusnya berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi pengembangan selama ini lebih kepada kegiatan-kegiatan, tidak membentuk hal yang mendasar. Jadi perlu dikembangkan. Dibuktikan, sesuaikan macam caranya. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan pelestarian itu kurang berkembang? Bisa karena tidak paham dengan benar, hanya meniru. Lebih kebanyakan kita itu hanya pada level meniru, bukan memikirkan, punya ide, punya gagasan, punya konsep, jadi meniru. Orang ada kesenian ini dia adalah tidak paham. Berbeda orang yang punya ide yang hanya sedang meniru. Nah, yang parah itu hanya pada level meniru, dia tidak punya akal. Jadi itu tidak tahu dari hati. Nah, jadi menurut Bapak kan solusi konsumsi yang tepat untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan pelestarian baru ini. Tidak dilatih, diolah bagi orang yang paham, dikurang, dipelajari kembali, dikembangkan. Ya itu kalau bawa dalam kata kalau begitu, tapi juga dibutuhkan tangan pemerintah secara langsung, tidak hanya sekadar himbauan-himbauan, anjuran-anjuran. Banyak yang kita olah belum diperhatikan dengan baik. Berarti juga perlu konsumsi pemerintah. Oh iya, iya. Mungkin ini Pak, membangun satu kelompok atau satu grup yang untuk pengembangan ini bisa menjadi. Bisa datangkan pelatihnya yang paham. Ya, pendatasinya kan ada. Coba minta. Ya bisa dosennya. Oh iya. Ya seperti itu. Kalau hanya sekedar himbauan, nah udah dosen himbauan, nggak terjadi. Nah kemudian kalaupun ada kegiatan itu tidak dipahami dengan benar, akhirnya nggak bisa uang negara aja. Mungkin cukup Pak. Ya. Terima kasih informasi dari Bapak. Kami terima dengan baik, jelas juga. Jadi aku mengucapkan terima kasih banyak dan maaf karena menjadi waktu Bapak. Mungkin cukup sekian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.